Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala marbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Melawan Restu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih Enso. Just try keep up with me. Naina tidak bisa mendeskripsikan dengan pasti kondisi emosinya saat ini. Dia mengembuskan nafas pelan seraya mengurai pelukan dari Sagara. Aku mau kamu pulang dan kita kembali memulai dari awal. Naina menggeleng sambil mencoba melengkungkan bibir. Kita sudah selesai. Dan tidak ada lagi yang bisa dimulai, ungkap Naina dengan nada setenang mungkin. Dia berbalik menggenggam tangan Sagara dan meremasnya pelan. Hidup Mas sama aku dari awal sudah berbeda. Mungkin seharusnya dari awal kita tidak perlu memulainya. Kita selesaikan urusan ini di pengadilan. Habis itu kamu bisa mencari pengganti aku. Perempuan yang gak merepotkan kamu. Perempuan yang bisa mengimbangi kamu. Perempuan yang sebanding dengan kamu. Naina tersenyum menatap lekat pria yang telah berhasil mencuri hatinya. Kriteria perempuan itu gak ada di aku. Jadi Mas tidak perlu memaksakan diri dan menyusahkan diri. Cari orang yang memang lebih cocok sama kamu. Kalimat Naina terputus saat Sagara menyatukan bibir mereka. Wanita itu kembali meneteskan air mata saat sang pria menciumnya lebih dalam. Hari ini kamu tidak usah lagi berangkat bekerja. Soal surat pengunduran diri kamu nanti biar Cindy yang mengurus, ucap Ibu Widya tegas tak terbantahkan. Kemarin malam dia mendengar dari orang kepercayaannya kalau Sagara menginap di rumah sempit kontrakan anak tukang siomay itu. Anaknya bahkan bersedia melakukan hal konyol itu demi terus dekat dengan Naina. Apa bagusnya wanita itu? Kalau hanya sekedar balas budi, kenapa putranya bersikap sebegitunya memperlakukan anak tukang siomay? Sebentar lagi akan ada yang menjemputmu di bandara dan akan mengantarkanmu. Kamu tidak perlu membawa banyak barang, karena aku sudah menyiapkan rumah beserta isinya yang siap untuk kamu huni. Pastikan kamu gak mengganti nomor handphone setelah ini. Ingat, hubunganmu sudah berakhir dengan Sagara setelah kamu meninggalkan kota ini. Jangan berani-berani lagi kamu mengganggunya. Kalimat bernada ancaman itu semoga menjadi terakhir Naina dengar. Dia akan kembali hidup tenang di tempat barunya nanti. Naina tidak perlu takut sendiri. Setelah ibunya meninggal kemudian disusul oleh bapaknya, Naina pernah merasa sebatang kara sebelum akhirnya Sagara datang menjadi sosok yang dapat mengisi kesendiriannya. Namun kini Naina dipaksakan melepaskan. Tidak masalah. Ternyata Yang Maha Kuasa baik kepadanya. Naina tidak dibiarkan sendiri. Tangan kanan wanita itu mengelus perutnya dan matanya fokus pada benda yang berada di tangan kirinya. Sebuah tes pack bergaris 2. Mungkin ini jalannya dia pergi. Naina tidak mau nasib kejam kembali menghampiri sang buah hati. Wanita itu harus melindungi diri. Sebelumnya Sagara tidak semangat ini setelah melalui perjalanan bisnisnya. Rencana 1 minggu di Lombok ternyata tidak cukup. Banyak hal yang harus dia selesaikan di sana hingga membutuhkan waktu sampai 10 hari. Dia baru kembali tiba di Jakarta, namun entah kenapa lelahnya tidak terasa. Dia kembali memeriksa isi kantong jasnya. Sebuah gelang yang terbuat dari mutiara asli Lombok.
Sagara merangkai gelang itu sendiri, sedikit dibantu seorang inak di sana. Sagara beberapa kali membelikan perhiasan untuk Naina. Meski perhiasan itu jarang dipakai wanita itu dan lebih sering menjadi penghuni kotak di laci meja riasnya. Tapi ini spesial Sagara buat sendiri. Mungkin ini adalah salah satu cara dia merayu wanita itu agar tetap tinggal di sisinya. Sagara sampai di depan rumah kontrakan sang istri. Weekend, Naina pasti berada di rumah. Wanita itu memang jarang pergi meski hari libur. Dia mengetuk pintu 1 kali. Menunggu, tidak ada respon. Sekali lagi, menunggu, masih tidak ada sautan. Ketika akan mencoba untuk ketiga kalinya, seseorang lebih dulu menarik daun pintu dari dalam. Sagara tertegun sesaat. Senyum senangnya pudar perlahan, diganti dengan senyum sowan yang canggung. Dia tidak menemukan Naina. Di hadapannya kini berdiri wanita parubaya berbadan subur. Ada apa ya? Nyariin siapa? Maaf, saya mencari penghuni rumah ini. Ayah yang tinggal di mari? Situ siapa? Wanita itu memicingkan mata. Ibu sudah lama tinggal di sini. Baru 3 hari, ayah baru pindah, terangnya. Ada suara oh yang Sagara gumamkan dengan nada sumbang. Setelah itu mengucapkan permohonan maaf dan Sagara pun pamit. Ia mencoba menghubungi nomor Naina, ternyata tidak aktif. Berdiam diri di mobil, Sagara tampak kebingungan. Masih ingat jelas malam itu sebelum dirinya terbang ke Lombok. Kebersamaan dia dengan sang istri saling berbagi kehangatan dalam ranjang sempit rumah kontrakan. Sagara sempat pamit hal yang sebelumnya sama sekali tidak pernah dia lakukan. Aku akan ada urusan pekerjaan di Lombok sekitar seminggu. Kamu mau aku bawakan oleh-oleh apa? Naina sempat tercenung sesaat. Aktivitas Sagara selama ini Naina tidak pernah tahu. Dia akan pergi dan pulang tanpa perlu memberitahu ataupun mengabarkan padanya. Tentu dia cukup terkejut dengan perubahan itu. Menjawab dengan gelengan, Naina menatap wajah Sagara lebih lama. Karena mungkin ini terakhir kalinya mereka akan bersama. Keputusannya sudah bulat untuk pergi. Sagara mengusap wajah kasar. Tangannya kemudian menekan kontak nomor bos Naina di kantor. Naina sudah mengundurkan diri. Dia tidak lagi bekerja di sini, Pak Sagara. Mendengar kalimat Pak Ronald membuat Sagara tertegun. Kenyataan baru saja menghantam dadanya telak. Dia tidak menyangka istrinya mengambil langkah sesakit ini, yaitu meninggalkannya. Apa dia mengatakan alasannya resign? Sebenarnya, bos Naina juga bingung dengan kedatangan surat pengunduran diri Naina. Dia pikir Sagara Sanjaya di balik resignnya Naina. Wanita bernama Cindy yang mengantarkan. Dia bilang utusan dari keluarga Sanjaya Widyatama. Terang Pak Ronald. Sagara menghembuskan nafas kasar. Sejak awal, Sagara itu sudah menerka. Pasti ada hubungannya dengan sang mama. Naina menyerah, Sagara tidak bisa menyalahkan. Namun dia menyayangkan keputusan wanita itu. Pergi tanpa pamit. Cindy melarang Sagara untuk menemui Bu Widya. Wanita dengan potongan rambut super pendek itu bahkan menghadang di depan pintu. Maaf Pak, tapi Ibu Widya sedang beristirahat. Cegah Cindy membuat Sagara mengerutkan kening. Kalau butuh istirahat kenapa tidak pulang ke rumah? Ibu menolak Pak, karena sebentar lagi beliau ada janji dengan Pak Damar untuk membahas proyek yang ada di Makassar. Hati dan pikiran Sagara tidak sedang baik-baik saja. Dia tidak bisa menunggu lagi. Bahkan dia belum sempat istirahat yang layak sepulangnya dia dari Lombok. Minggir. Sorot mata Sagara berubah menajam. Perlahan Cindy menyingkir, ada wajah panik yang tertangkap saat Sagara menarik handle pintu. Menoleh dengan gerakan cepat, Ibu Widya tampak terkejut dengan kehadiran putranya yang tiba-tiba nyelonong masuk ke ruangannya. Maaf Bu, saya sudah memberitahu kalau Ibu sedang sibuk. Tapi
Tapi Pak Sagara terus memaksa masuk. Ujar Cindy terlihat mimik takut di wajahnya. Sagara mengangkat alis. Tadi asisten pribadi mamanya itu mengatakan ibunya sedang istirahat. Namun barusan dia mengatakan ibunya sedang sibuk. Tampak jelas adanya kebohongan. Ibu Widya buru-buru menjauhkan ponsel dari telinga. Sepertinya dia sedang berbicara dengan seseorang, tapi segera mengakhirinya setelah melihat kedatangan Sagara. Keluarlah. Ibu Widya mengibaskan tangan menyuruh Cindy pergi. Mengangguk patuh, Cindy bergegas keluar dan menutup pintu kembali. Apa yang Mama rencanakan? Mama memaksa Naina pergi. Ibu Widya masih terlihat tenang, meski Sagara tampak mengeratkan rahang, berusaha menahan emosinya. Tatapan ibu dan anak itu bertemu, ada hening yang kemudian menjeda. Kenapa Mama selalu memanfaatkan kelemahan Naina? Gemuruh di dada pria itu hanya bisa dia dengar sendiri. Sagara sudah cukup sabar menghadapi kelakuan ibunya. Selain marah, dia juga begitu kecewa sampai tidak tahu harus mengungkapkannya dengan kata apa. Mama tidak pernah memanfaatkan siapapun. Mama hanya membantu keinginan dia yang berpisah dengan kamu. Saut Ibu Widya terlihat santai. Bahkan dia tidak peduli perasaan putranya yang begitu kehilangan. Dan sekarang Mama pikir segala rencana Mama berhasil. Kali ini Sagara menatap ibunya lekat, agar ibunya bisa menangkap kecewanya, marahnya, serta sakitnya dirinya. Sekarang Mama membuat aku patah hati. Ibu Widya tersenyum sinis. Dia tidak suka putranya terlihat lemah hanya karena anak dari orang kasta rendah seperti Naina. Masih banyak wanita lain. Masih banyak, Sagara. Jangan berlebihan. Timpal Ibu Widya dengan nada kesal melihat ekspresi menyedihkan putranya. Lalu Mama akan alihkan aku pada wanita lain agar aku berpaling, begitu? Ya. Tanya Sagara tersenyum miris, dia kemudian menggeleng. Coba saja terus lakukan, Ma. Mama tidak akan berhasil. Sagara mengalihkan tatapan dari ibunya. Jarinya mengetuk-ketuk meja kerja. Di mana sekarang istriku Mama sembunyikan? Tanya Sagara rendah namun begitu serius. Mama tidak menyembunyikannya. Dia yang memutuskan sendiri kemana dia akan pergi. Sagara tidak tahan untuk mengeluarkan suara decakan. Aku bisa mencarinya sendiri dan akan membawanya Naina pulang. Tegas Sagara. Dengar Sagara, Mama sudah mengatur pertunangan kamu dengan Bianca. Ungkap Ibu Widya membuat Sagara melebarkan mata. Dia sudah memiliki kekasih. Dan aku sudah punya istri. Kenapa Mama begitu keras kepala? Timpal Sagara dengan refleks meninggikan suaranya. Ibu Widya sempat terpaku sejenak dengan suara keras putranya yang hampir tidak pernah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Semua karena Naina, sikap Sagara jadi tidak tertata lagi. Mereka hanya dekat, bukan sepasang kekasih. Ya lagi pula wajar Bianca seperti itu, karena kamu tidak lekas menceraikan wanita itu. Sagara menarik nafas panjang. Mama pasti akan sangat kecewa dan marah jika mengetahui fakta sebenarnya tentang Bianca. Jadi, berhenti untuk menjodohkan aku dengannya lagi. Setelah melakukan pelacakan selama seminggu, Sagara akhirnya mengetahui keberadaan Naina. Tidak sulit baginya mencari tahu. Dia memiliki beberapa orang yang akan melakukan apa saja untuknya. Lalu kenapa sampai saat ini setelah hampir 1 bulan berlalu, Sagara masih tidak kunjung bergerak? Sebenarnya mudah saja jika dia ingin menemui Naina. Dia bahkan tahu alamat lengkap di mana Naina tinggal sekarang. Namun ada banyak kekacauan yang terjadi di sekelilingnya. Sagara tidak mungkin mengabaikannya begitu saja. Sagara sedang berada di balik meja kerjanya. Dia sampai melewatkan waktu makan siangnya. Pekerjaan menumpuk seolah tidak kunjung usai. Tangannya baru saja meraih berkas di sudut meja. Tapi perhatiannya Sagara teralihkan oleh ponsel yang kini menyala. Nama Sera muncul di layarnya. Halo? Sagara bergegas mengangkat panggilan sang adik. Keadaan Mama sudah membaik.
hari ini sudah bisa pulang dari rumah sakit, ujar Sera. Aku harap nanti Mas punya waktu nemuin Mama di rumah. Seperti biasa, Sagara hanya membalas dengan gumaman singkat. Aku tahu Mama memang sangat keterlaluan, tapi saat ini yang orang tua yang kita punya hanya Mama, Mas, ucap Sera sedih. Aku juga sedang ikut berusaha membujuk Mama supaya berhenti menjodoh-jodohkan kamu dan menerima Mbak Naina kembali. Lanjutnya menguatkan hati sang kakak. Iya, aku akan datang. Bawa juga makanan kesukaan Mama, pinta Sera lagi. Hening sesaat menjeda. Aku tahu Mas bertahan di tempat sekarang agar segalanya tidak berubah menjadi buruk, tentang perusahaan maupun kondisi kesehatan Mama. Sagara menatap segala hal di depannya. Meja kerjanya, ruangan luas yang memberinya kekuasaan di gedung itu, dan segala hal yang kini berada di genggamannya. Dia terpaksa dan dipaksa harus bertahan di sana. Meski sebenarnya dia memilih akan pergi. Sagara kembali bergumam sebelum sambungan dengan Sera telepon diputus. Berita tertangkapnya Bianca dan Rian kekasihnya di apartemen oleh pihak berwajib sempat membuat Ibu Widya shock ketika mengetahui fakta sebenarnya tentang wanita yang sempat dia idamkan jadi menantunya itu. Kasus yang terjadi pada Bianca menyeret dan berimbas pada pekerjaan. Proyek besar yang sempat menjadi incaran pun terancam batal. Sagara menghela nafas, memutar kursi kerjanya lalu beranjak berdiri. Dia berbalik dan menghadap dinding kaca yang menyuguhkan pemandangan kota dari ketinggian. Banyak sekali kejadian yang membuat kekacauan di hidup Sagara saat ini. Di antara batas bahagia dan duka, dia tidak tahu sedang ada di mana. Dia masih berusaha untuk bahagia, hanya saja segala usahanya belum bisa menghasilkan apa-apa. Sagara belum bisa membawa istrinya kembali. Di sisi lain, sejak pagi Naina terbangun dalam kondisi tubuh yang tidak sedang baik-baik saja. Segalanya terasa tidak bersahabat, termasuk udara yang dia hela, karena beberapa kali dia merasakan nafasnya terasa sesak. Rasanya dia hanya ingin diam dan mengurung diri dalam kamar, namun tidak mungkin karena dia harus membuka toko. Mbak Nay lagi sakit. Kok kelihatan pucat gitu mukanya? Anissa, salah satu karyawan di toko, menatapnya khawatir. Naina menggeleng sambil tersenyum tipis. Kurang tidur kayaknya, Nis. Ia meletakkan tasnya di meja kasir. Naina kemudian menarik laci dan mengambil selembar uang berwarna biru. Beli sarapan dulu ya, biar semangat kerjanya. Anissa menerima uang dari Naina. Mbak mau dibelikan sarapan apa? Beliin bubur tumpang aja. Saras, kamu mau apa? Anissa beralih menawari Saras yang sedang menyapu lantai toko. Tadi aku sudah sarapan nasi goreng, Nis. Beliin aku cilok aja di depan SD. Hehe, saut Saras sambil nyengir. Anissa memutar bola mata, dia harus berjalan lebih jauh kalau mau ke depan SD. Ini, pakai motor saja. Naina menyerahkan kunci kendaraannya. Senyum Anissa terbit sebelum beranjak menuju pintu keluar. Bersamaan dengan itu, pintu berbahan kaca dibuka dari arah luar. Selamat datang, Mas. Mau cari apa? Saras meletakkan sapu di ujung kemudian menghampiri pelanggan pertama mereka hari ini. Mau cari gamis? Tutur pria itu menatap sekeliling ruangan. Carikan saya gamis ukuran M yang bahannya nyaman dipakai. Gamis ada di sebelah sini, Mas. Saras menunjukkan deretan gamis yang tergantung. Semua bahan pakaian di sini adem, halus dan nyaman dipakai. Terang Saras dengan senyum sopan. Pria itu tampak sedang memilih-milih. Seperti ini tapi warna lain ada. Pria itu mengambil salah satu gamis di gantungan. Ada, Mas. Ada 5 pilihan warna. Sebentar ya, tampilkan. Saras bergegas menuju ke ruangan belakang. Dia bertemu Naina yang baru saja keluar dari kamar mandi. Ada apa, Ras?
Tanya Naina melihat Saras tampak terburu-buru. Ada pembeli mbak, dia minta warna yang lain. Beli apa? Gamis, saut Saras kemudian memasuki gudang. Tidak ingin membiarkan pembeli menunggu sendirian, Naina bergegas untuk menemuinya. Sebelumnya dia membuntulkan sejenak hijabnya yang mungkin kurang rapi. Dari arah belakang, Naina menatap sosok berjaket kulit serta celana jeans. Rambutnya tertutup topi. Mungkin pria itu sedang ingin membelikan gamis untuk istri atau ibunya, pikir Naina. Maaf, gamisnya sedang dicari. Kalimat Naina tiba-tiba terputus saat pria itu membalikkan badan. Naina? Rashid? Keduanya berucap hampir bersamaan. Raut terkejut tidak bisa disembunyikan. Surprise bisa ketemu kamu lagi. Gak nyangka banget, ucap Rashid tampak tersenyum senang. Kamu kok bisa ada di sini? Berniat bersembunyi, tapi Naina tidak menyangka harus bertemu dengan seseorang yang mengetahui kehidupan dia sebelumnya. Oh, aku gak pernah cerita ya. Adikku menikah dan dapat orang asli sini. Ungkap Rashid memindahi penampilan Naina yang tampak berbeda. Naina mengangguk. Sebenarnya dia tidak menyukai kebetulan ini. Tujuan pelariannya tentu seolah menjadi tidak berarti. Aku pangling sama penampilan baru kamu, Nay, ucap Rashid. Kamu tambah cantik kalau seperti ini, puji pria itu tanpa sungkan. Naina tersenyum canggung menanggapi sikap belak-belakan Rashid. Untung ada Saras yang segera datang. Ini mas, mau warna apa? Tanya Saras menunjukkan tumpukan gamis di tangannya. Menurut kamu warna apa yang bagus, Nay? Rashid bertanya pada Naina. Gestur akrab itu tertangkap oleh Saras yang langsung menatap keduanya secara bergantian. Semua bagus, tergantung selera. Adik aku itu orangnya ceria dan bawel banget. Warna pink aja lah. Rashid menunjuk salah satu gamis. Ini warna dusty rose, timpal Naina. Oh, bukan pink ya? Rashid menggaruk belakang kepalanya. Aku gak ngerti, taunya warna-warna dasar aja. Ibunya lalu terkekeh. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi, ujar Rashid mengikuti Naina menuju meja kasir. Tiba-tiba, kamu resign dari kantor, menghilang begitu saja dan sulit dihubungi. Dan sekarang malah ketemu kamu berada di sini. Naina masih bergeming, mengemas gamis pilihan Rashid lalu memasukkannya ke dalam paper bag. Terima kasih sudah berkunjung ke toko ini, ucap Naina menyodorkan paper bag pada Rashid. Aku minta nomormu yang baru. Naina masih diam. Dia tampak menghela nafas. Setelah ini bisakah kamu bersikap seolah tidak bertemu dengan aku, Syed? Nada suara Naina seperti bentuk permohonan. Aku berada di sini untuk melupakan masa lalu. Rashid mengangkat alis. Tapi aku ini kan bukan masa lalu kamu, Nay. Mungkin takdir mempertemukan kita supaya menjadi masa depan kamu. Di sisi lain, Sagara terjebak dalam rencana makan malam yang dibuat oleh mamanya. Sagara sedang kecewa, jadi dia memutuskan pasrah kemana takdir akan membawanya. Bu, Naina diantar pulang oleh seorang laki-laki, Pak. Mereka terlihat akrab. Lapor orang suruhannya yang dia tugaskan untuk mengawasi serta memata-matai sang istri membuat Sagara berada dalam titik dilema. Apalagi setelah sebuah foto dikirim oleh orang suruhannya, sosok pria yang bersama Naina membuat darah Sagara memanas. Rashid. Bagaimana pria itu bisa tahu keberadaan istrinya? Naina bahkan memberitahu keberadaannya pada orang lain, tapi tidak kepadanya. Bahkan wanita itu pergi tanpa pamit. Sorry, tadi aku sempat ketiduran. Lupa kalau malam ini ada janji dengan anaknya Tante Widya. Seorang wanita tiba-tiba datang mengambil meja tempat keberadaan Sagara yang baru saja meletakkan cangkir kopinya.
Adisti, ucapnya mengulurkan tangan. Sagara menerima dengan sedikit mengangkat sudut bibirnya. Sagara, kamu sudah pesan makan? Tanya Adisti sambil meraih buku menu yang sejak tadi tergeletak di meja. Sagara menggeleng. Saya sudah pesan kopi. Tunjuknya pada kopi hitam yang baru saja dia nikmati. Jangan curang dong. Aku belum makan sejak tadi siang. Lagi pula pertemuan ini judulnya makan malam bukan? Ayolah cepat pesan. Wanita itu tampak bersikap ramah meski baru pertama kalinya mereka bertemu. Sagara menghela nafas sesaat. Kamu tahu tentu tidak bodoh untuk mengartikan agenda makan malam yang dirancang oleh mama saya. Adisti tertawa ringan kemudian menggedikan bahu. Kenapa? Kamu keberatan dijodohkan denganku? Aku sudah punya istri, sahut Sagara cepat. Entah kenapa meski dia kecewa pada Naina, tapi pria itu masih mau mengakui status Naina yang memang masih sah menjadi istrinya. Adisti menatap heran, kali ini keningnya sampai berkerut cukup dalam. Bukankah kalian sudah berpisah? Kami memang berpisah, tapi belum bercerai. Menutup buku menu di hadapannya, wanita itu kemudian melipat kedua tangan di atas meja, menatap Sagara tanpa canggung. Terus ngapain kamu di sini? Sagara mengangkat alis. Saya hanya menuruti kemauan mamaku. Bagus. Adisti mengacungkan jempolnya. Itu tandanya kamu anak yang berbakti. Adisti kembali membaca buku menu. Sagara mengganti gestur santai wanita di depannya. Tapi saya tidak mau dijodohkan denganmu, ujar Sagara belak-belakan. Dia perlu mengatakan sejujurnya agar tidak terkesan memberi harapan. Menyandarkan punggung ke kursi, tangan Adisti teracung di udara untuk memanggil pelayan. Sebenarnya aku juga tidak suka dijodohkan. Ya lagi pula aku belum ingin buru-buru menikah. Timpalnya ringan. Dia kemudian menyebutkan pesanannya pada pelayan. Sagara tetap menolak ketika wanita itu menawarinya salah satu menu makanan. Kalau begitu lupakan masalah berjodohan. Aku lebih tertarik membahas yayasan pendidikan yang sedang aku kelola. Mata Adisti tampak berbinar. Kamu mau menjadi donatur? Sagara terdiam sejenak. Baiklah. Dia tidak perlu lagi khawatir. Adisti bukan tipe wanita yang menye-menye ataupun baperan. Sepertinya wanita itu juga tidak masalah dengan penolakan darinya. Ajukan saja proposal di kantorku. Biar nanti aku pelajari, balas Sagara. Senyum Ibu Widya mengembang. Bagaimana Adisti? Dia cantik kan? Tanya wanita parubaya itu begitu melihat kedatangan putranya. Kali ini mama jamin tidak salah lagi menilai. Dia belum ingin menikah. Apa yang ingin mama harapkan? Saud Sagara mengontrol suaranya. Meski dia teramat kesal, namun sebisa mungkin pria itu tidak meninggikan suara. Ya kalian bisa bertunang lebih dulu lah. Mijat pangkal hidungnya, Sagara kemudian duduk di kursi berseberangan dengan sang mama. Naina sudah bahagia bersama pria lain di sana. Kenapa kamu justru lemah sih? Cepat ambil keputusan, ceraikan dia. Sagara menatap mamanya dengan heran. Bagaimana mamanya bisa tahu? Apa dia juga terus memantau keadaan Naina di sana? Dia itu bersikeras untuk menggugat cerai karena sudah menemukan pengganti kamu. Mungkin mereka sudah selingkuh di belakang kamu sejak bekerja di kantor dulu. Ibu Widya menyandarkan punggung di sandaran sofa sambil bersedekap, menatap lurus kepada Sagara. Jangan bodoh Sagara. Walau mama tahu kamu bodoh banget masalah perempuan, tapi jangan sampai terlalu bodoh. Tegas Ibu Widya kembali dengan sorot matanya yang tajam. Mama masih memata-matai Naina di tempat barunya. Untuk apa? Bukankah mama tidak menyukainya dan sudah tidak peduli? Tanya Sagara dengan heran. Terkadang sikap mamanya tidak dimengerti olehnya. Ibu Widya tertawa pelan.
Kamu pikir mama sejahat itu? Dia itu anak yatim piatu. Sebentar lagi juga akan menjadi janda. Mama hanya memastikan kondisinya tetap baik-baik saja meski kalian bercerai nanti. Siapa yang akan bercerai? Sebuah suara lain menimpali obrolan ibu dan anak itu. Wanita dengan rambut yang hampir seluruhnya telah memutih muncul di ambang pintu. Bude, ini tas berat banget, isinya apa sih? Sarah muncul di belakangnya sambil menjinjing sebuah tas. Suasana mendadak berubah tegang. Sarah ikut berdiri mematuh di samping wanita berbalut batik yang kini menatap keberadaan Ibu Widya dan juga Sagara. Kamu jemput Bude Laras tidak bilang-bilang? Ucap Ibu Widya terlihat tidak senang sekaligus gugup, melirik Sarah yang tampak tak acuh. Kalian belum ada yang menjawab. Siapa yang mau bercerai? Nada suara Bude Laras terdengar lebih tinggi. Tidak ada yang ingin bercerai, Bude. Saud Sagara lalu menghampiri dan menyalami tangan keriput itu. Bude Laras adalah kakak tertua dari almarhum Papa Sagara. Wanita itu sekarang yang menjadi sesepuh di keluarga dan paling dihormati semua akan segan kepadanya. Mata Sagara bersirobek dengan sang adik. Gadis itu mengedipkan mata seolah memberi kode bahwa semua ini bagian dari rencananya. Mbak Yu, kalau tahu Mbak Yu akan datang, aku bisa persiapkan semuanya terlebih dulu. Ibu Widya bergegas ikut menyalami serta menempelkan pipi kanan dan kiri, lalu sedikit memaksakan senyum. Bude Laras berdecak. Bukan kamu yang mempersiapkan, karena sekarang kamu hanya bisa memerintah. Menghela nafas, Ibu Widya menuntun tangan Bude Laras yang akan berjalan, namun cepat ditepis oleh wanita berbadan subur itu. Aku masih kuat jalan sendiri. Jangankan cuma jalan, aku masih bisa bersih-bersih rumah dan memasak. Tidak seperti kamu yang sepertinya sekarang mulai lupa diri. Sindir Bude Ratih lalu duduk di salah satu sofa single, menyapukan pandangan ke seluruh ruangan. Kemudian mata tua itu berhenti menatap Sagara. Mana istrimu? Bude kangen wedang ronde buatannya. Tanyanya dengan segaris senyum. Ketiga orang yang berada di situ hanya bergeming dan saling melempar tatap. Sagara tetap tenang meski dia bingung harus menjawab apa dan memulai cerita dari mana tentang kepergian Naina. Sedangkan Ibu Widya tampak cemas. Raut tegang tidak dapat wanita itu sembunyikan. Sarah mengunci rapat mulutnya. Meski kini dia sedang menahan senyum. Semoga mamanya tidak sampai mengutuknya karena mendatangkan Bude Laras. Hanya itu jalan keluar yang menurutnya bisa membantu. Mama tidak akan berkutik jika berhadapan dengan Bude Laras Ratih itu. Sekarang Naina berada di rumah mana? Dia menggugat cerai dan pergi pasti ada alasannya. Tutur Bude Laras setelah mendengar cerita Sagara tentang istrinya. Mata tua itu menyorot menuntut penjelasan. Apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi, Mbak Yu. Timbal Ibu Widya buru-buru menyaut. Tapi orangku sudah menemukan keberadaan Naina. Ternyata sekarang justru di tempat barunya dia punya laki-laki lain. Mah, setelah Sagara tidak suka perkataan mamanya yang belum jelas akan kebenarannya itu, Sarah berdecak pelan. Mamanya masih saja memojokkan Naina, padahal dia sudah berhasil membuat iparnya itu pergi. Bude Laras mengerutkan dahi. Siapa laki-laki itu? Dia adalah rekan Naina waktu di kantornya dulu. Kembali Bu Widya yang berbicara. Sagara hanya menghela nafas dengan raut masam, seolah terganggu dengan celoteh sang mama. Kamu sepertinya tahu banyak tentang menantumu, Widya. Bude Laras melirik dengan menarik ujung bibirnya. Bukankah dulu kamu tidak menyukainya? Atau jangan-jangan dia pergi karena ulahmu? Kamu menjadi mertua yang menyebalkan sehingga membuat menantumu tidak betah. Sindir wanita tua itu seraya meraih cangkir berisi teh yang baru saja dihidangkan asisten rumah tangga. Aku tidak menyukainya dan alasannya sekarang terbukti, bukan?
Ucap Ibu Widya seolah ingin menunjukkan kalau perkataannya mengandung kebenaran. Latar belakang seseorang itu berpengaruh. Kelas rendahan akan mencerminkan kepribadian dan ya, dia sebenarnya. Dan sekarang lihatlah, ibunya dengan nada mencemooh. Apa aku perlu memberimu kaca, Widya? Tanya Budi Laras tampak begitu tenang. Ekspresi Ibu Widya sontak berubah mendengar pertanyaan kakak almarhum suaminya itu. Kaca buat apa, Mbak Yu? Untukmu berkaca. Melihat diri kamu sendiri, dari mana kamu berasal? Apa aku perlu mendongengkan pada anak-anakmu silsilah sebenarnya ibu mereka? Mengencangkan wajah, raut wajah Ibu Widya mendadak memerah menanam marah. Apa maksud Mbak Yu? Ibumu dulu hanya abdi dalam, menjadi gendaan majikan yang akhirnya mengangkat kastanya. Jadi statusmu sebenarnya tidak jauh beda dengan menantumu yang sering kamu hina. Mengepalkan tangan, Ibu Widya kemudian bangkit dari duduk dengan gestur tergegas. Mbak Yu dapat cerita fitnah itu dari mana? Jangan asal bicara, Mbak Yu. Suara bentakan itu membuat Sagara dan Sera terkejut. Sama terkejutnya dengan informasi yang baru saja mereka dengar dari mulut Budi Laras. Tertawa pelan wanita dengan rambut tertata rapi itu membuka tutup toples berisi kacang bawang. Kamu pikir aku asal bicara? Keluargaku dulu menerimamu dengan legowo dan berusaha tidak mempermasalahkan statusmu. Memasukkan butiran kacang ke dalam mulut, Budi Laras mengunyah dengan gerakan santai. Tapi rasanya kok yang tidak adil dan terkesan tidak tahu diri jika sekarang kamu malah mempermasalahkan status dan latar belakang menantumu. Imbuh Budi Laras. Menggeram kesal, Ibu Widya segera meninggalkan ruangan itu menuju kamar pribadinya. Ia menatap kedua keponakannya. Budi Laras kemudian berbicara lagi. Maaf, terpaksa Budi Laras bicara soal ini supaya kalian juga tahu dan bisa berpikir untuk tidak membeda-bedakan strata sosial seseorang. Di sisi lain, Naina baru saja mendatangi sebuah klinik untuk memeriksakan kandungannya. Dia selalu memastikan janin dalam perutnya berkembang dengan baik dan juga sehat. Mbak Naina ya? Terkejut karena seseorang menyapanya. Padahal Naina sengaja memakai masker untuk menutupi wajahnya. Ia mengamati wanita dengan lipstik merah merona di bibirnya itu. Naina berusaha mengingat siapa ya sosok yang kini mengambil tempat duduk di sisinya. Saya Bu Endang. Masa lupa sama istri Pak RT? Oh maaf Bu, ucap Naina mengulurkan tangan menyalami. Mbak Naina lagi hamil? Tanya Bu Endang mengarahkan pandangan pada perut Naina. Tidak ada alasan untuk mengelak karena saat ini mereka sedang mengantri di depan ruangan dokter kandungan. Naina hanya menganggukkan kepala. Sudah berapa bulan? Ini saya juga lagi mengantar menantu saya. Naina melirik wanita di samping Bu Endang. Wanita itu tersenyum padanya seraya mengusap perutnya yang sudah tampak membuncit. Baru 8 minggu, saut Naina. Waktu itu saya lihat suaminya Mbak Naina baru dapat kunjungan ya. Naina terdiam sesaat. Mungkin yang dimaksud Bu Endang adalah Rashid. Beberapa hari yang lalu pria itu memang nekat mendatangi rumahnya. Entah dari mana dia mendapatkan alamat tempat tinggalnya sekarang. Memang harus bersabar kalau hubungan LDR. Apalagi kalau status kita cuma tempat persinggahan. Harus kuat mental. Mengerutkan kening, apa yang dikatakan Bu Endang terasa janggal di pendengaran Naina. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, karena semua pasti ada konsekuensinya. Menjadi istri saya bukan istri kedua. Potong Naina menegaskan dengan cepat, sebelum kalimat Bu Endang melantur kemana-mana. Untung saja seorang perawat memanggil nomor antrian serta namanya. Naina pun buru-buru bangkit. Spekulasi terhadap statusnya mulai menjadi tanda tanya orang di sekeliling tempat tinggalnya. Apalagi sekarang setelah Naina ketahuan sedang hamil. Pasti kembali menjadi buah bibir. Naina menarik nafas panjang.
Dia tidak boleh stres memikirkan semua itu. Fokusnya sekarang adalah mencari uang dan membesarkan anak yang sudah Tuhan titipkan untuknya. Naina memarkirkan mobilnya di depan toko. Seminggu yang dia memutuskan membeli kendaraan roda 4. Dia mulai berpikir bahwa membutuhkan kendaraan itu untuk berbelanja stok dagangannya. Lagi pula sekarang sudah masuk musim penghujan. Sudah 2 kali Naina kehujanan di jalan. Dia tidak ingin mengambil lebih banyak resiko. Lagi pula tidak perlu mobil baru. Naina membeli mobil second yang kondisinya masih bagus dan layak pakai. "Mbak Naina, kita dapat orderan banyak, Mbak," seru Anissa saat wanita itu masuk ke dalam toko. "Orderan apa, Nis?" Tadi ada mas-mas ganteng datang ke sini. Dia pesan kaos seperti ini, jumlahnya 200." Terang Anissa antusias menunjukkan kaos berwarna hitam di tangannya. "Alhamdulillah," Naina mengucapkan syukur. "Udah dicek stoknya di gudang?" "Sudah, Mbak, tapi cuma ada sekitar 2 kodi di sana. Masih kurang banyak." Kini Saras yang menimpali. "Mau diambil kapan barangnya?" "Nanti aku belanjakan dulu." "Besok katanya, Mbak." Besok?" Naina melebarkan mata. "Kamu tidak bilang minimal pesanan 3 harian?" Sudah sih, Mbak, tapi katanya lusa mau buru-buru dipakai. Tadi aku sudah sempet tolak, tapi masnya mau bayar 2 kali lipat." "Ya gimana, Mbak, kan sayang kalau ditolak," ujar Anissa nyengir. Ini untuk pertama kalinya toko Naina mendapatkan pemesan jumlah banyak. Jadi sepertinya memang harus diusahakan agar pelayanan mereka mendapat atensi yang baik. "Kita mau kok, Mbak, kerja lembur, bantuin Mbak Naina nyiapin barangnya. Tapi asal ada uang tambahan kita buat beli kuota." Ibu Sarah sambil terkekeh. Naina tersenyum seraya mengacungkan jempol, disambut 2 karyawannya dengan sorak semangat. Kalau begini Naina seolah mendapatkan mood booster. Dia bersyukur mempunyai karyawan seperti Anissa dan Saras. Mereka cekatan dan juga rajin. "Coba Mbak lihat akuntansi pemesanan dan tanda jadinya," pinta Naina. Anissa menyerahkan secari kertas di hadapan Naina yang sudah duduk di balik meja kasir. Sagara Sanjaya?" gumam Naina. Mendadak jantungnya berdetak kencang membaca nama yang tertera di sana. Mungkinkah Sagara Sanjaya suaminya? Atau mungkin orang lain? 200 piece kaos orderan sudah disiapkan. Menurut Anissa hari ini akan diambil oleh pemesan. Naina ikut menunggu dengan hati berdebar. Sagara Sanjaya, nama yang tertera sebagai pemesan membuat Naina penasaran. Jika benar itu Sagara Sanjaya suaminya, lalu apa yang harus dia lakukan sekarang? Apa seharusnya Naina sembunyi saja? Mbak, itu kayaknya orangnya datang," seru Anissa saat dari balik kaca toko terlihat sebuah mobil berbelok memasuki area parkir toko. Seorang pria turun lalu masuk ke dalam toko. "Selamat datang, mau cari apa, Mas?" sapa Saras dengan ramah. "Saya mau ambil pesanan atas nama Sagara Sanjaya," ucap pria itu sambil menyerahkan secari kertas. "Oh, sudah kami siapkan, Mas. Sisa pembayarannya bisa langsung ke kasir ya. Saya ambilkan barangnya dulu." Naina yang berada di meja kasir tertegun sesaat. Ada perasaan kecewa saat mengetahui bahwa dugaannya ternyata salah. Bukan Sagara Sanjaya suaminya. Ia memaksakan tersenyum di tengah moodnya yang mendadak buruk. Naina tidak tahu kenapa perasaannya tiba-tiba berubah ya. Kenapa dia jadi merindukan suaminya itu sekarang? "Ini sisa pembayarannya," ucap pria itu sambil menyodorkan lembaran uang merah. Naina menghitungnya sebentar seperti apa yang dikatakan Anissa kemarin. Mereka benar-benar membayar 2 kali lipat. "Terima kasih. Semoga bisa kembali berbelanja lagi dan puas dengan pelayanan kami," ucap Naina ramah. "Ini sebagai kenang-kenangan dari toko kami." Naina menyerahkan paper bag yang berisi mug dan logo nama tokonya, NS Collection. NS adalah singkatan dari namanya, Naina Shafira. Impian Naina dari dulu mempunyai usaha sendiri. Dia sengaja mengumpulkan uang dari hasil kerjanya dulu untuk bisa menjadi sekarang. Mungkin target Naina selanjutnya adalah memiliki rumah. Naina sempat menolak rumah pemberian Ibu Widya.
Dia memilih mengontrak sebuah rumah sederhana, menolak uang dan rumah yang aku berikan. Kamu anggap itu bisa menyelamatkan harga diri kamu? Ketus Ibu Widya saat itu. Sejak kamu masih nekat menikah dengan anakku, padahal aku jelas-jelas menolak dan memperingatkan kamu. Sejak itu bagiku kamu adalah perempuan yang tidak punya harga diri. Sesak kembali dirasakan Naina. Mungkin benar kesalahan terbesarnya adalah mau dinikahi oleh pria bernama Sagara. Aduh, maaf ya teman-teman. Banyak ayam berkokok di sini. Oke lah, lanjut. Anggap saja sebagai backsound ya. Maaf banget. Naina berjengkit kaget saat sebuah tepukan mendarat di pundaknya. Mbak Naina melamun. Maaf nih, ada apa? Kami mau gantian istirahat. Mbak mau sholat zuhur dan makan siang, Mbak, ucap Anissa. Ya udah, kalian duluan saja, biar aku yang jaga di sini, saut Naina sambil menyodorkan uang makan siang. Oh ya Nis, orang tadi yang pesan kaos kemarin yang namanya Sagara Sanjaya? Tanya Naina masih diliputi rasa penasaran. Bukan Mbak, yang kemarin ganteng banget, wangi lagi, timpal Anissa nyengir. Mas yang tadi ada juga sih, mereka kemarin datang berdua, tapi gak tahu kok mas gantengnya gak ikut ya. Nafas Naina kembali tercekat. Entah kenapa kemudian seolah dia mempunyai harapan bahwa Sagara Sanjaya yang dimaksud adalah orang yang sama, sosok yang saat ini ingin sekali Naina jumpai. Badan Naina terasa lemah saat dia bangun pagi. Dia masih diserang mual dan tidak nafsu makan. Sepertinya Naina butuh kembali mengistirahatkan diri. Ia menghubungi Anissa. Dia mengabarkan kalau akan datang ke toko agak siangan. Rasanya Naina tidak bersemangat ketika ingin membuat susu hamil. Namun anaknya butuh nutrisi yang cukup. Kenapa bayangan Sagara terus muncul di kepalanya? Naina merindukan pria itu. Ternyata dia belum sanggup melepaskan. Ia membuka ponsel. Naina menemukan foto dia bersama Sagara. Foto hasil selfie saat mereka berbulan madu beberapa tahun yang lalu. Sikap Sagara memang masih dingin kepadanya. Saat itu Naina lah yang justru lebih aktif, membuat dirinya merasa jatuh cinta sendirian. Mbak Naina sudah sehat? Tanya Anissa saat wanita itu muncul memasuki toko. Ya sudah mendingan, jawab Naina tersenyum. Kalian sudah makan? Mentanya saja Mbak Naina. Soalnya kita sudah dibelikan makan siang, sahut Saras. Naina mengerutkan dahi, bertanya lewat sorot mata. Mas ganteng yang pesan kaos waktu itu datang lagi Mbak. Dia bawakan kami makan siang. Kembali jantung Naina dibuat berdebar. Kenapa dia begitu penasaran dengan sosok itu ya? Dia nanyain Mbak gak? Naina tersadar dan merasa bodoh ketika menanyakan hal itu. Anissa pun menggeleng dengan raut bingung. Ya udah, kalian makan dulu aja ya, kata Naina lalu duduk di balik meja kerjanya. Anissa dan Saras tampak sibuk membuka menu makan siang mereka. Nasi bebek goreng, keduanya terlihat sangat menikmati makanan tersebut. Makan Mbak Naina, tawar mereka basa-basi tentu saja. Biasanya Naina akan membalas dengan anggukan dan juga senyuman. Tapi kali ini entah kenapa Naina merasa menginginkan makanan itu. Tidak mungkin lama mintanya pada Anissa ataupun Saras. Dia memilih membeli sendiri lewat online. Kebetulan Naina menyimpan nomor Bu Rohmah penjual nasi bebek goreng. Ia menunggu hingga 20 menit. Pesanan nasi bebek goreng Naina pun datang. Dia pun membuka dan memakainya. Namun kenapa rasanya tidak enak ya? Naina tidak bisa menikmati makanan itu. Padahal saat Anissa dan Saras makan tadi, sepertinya terlihat enak sekali. Sudut mata Naina basah. Dia juga menginginkan nasi bebek goreng yang tadi dimakan karyawannya. Kenapa pria itu hanya memberikan 2 porsi saja? Naina merasa sedih sekaligus kesal. Naina jadi sedikit menyesal karena dia terlambat datang ke toko. Kok nggak dimakan Mbak? Tanya Saras melihat Naina menutup kembali bungkusan makanannya. Gak selera, saut Naina. Tadi orang itu beli di mana ya? Apanya Mbak? Nasi bebeknya?
Anissa dan Sarah saling pandang, menatap wanita dengan balutan gamis marun itu yang bertingkah sedikit aneh. Nggak tahu beli di mana, tapi warung bebek yang terkenal dan enak di sini kan warungnya Bu Rohma, Mbak. Ujar Saras disusul anggukan setuju oleh Anissa. Mbak tadi beli di sana kan? Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.